Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, susah. Allahu Akbar. Yes. Oke, sekarang kita pelajaran Al-Quran Hadis tentang surat At-Takatsur. Mari kita baca bersama-sama surat At-Takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Sekarang kita jabarkan tentang surat At-Takatsur. Surat At-Takatsur artinya bermegah-megahan. Kata At-Takatsur diambil pada ayat pertama, yakni At-Takatsur, alhaakumut takatsur. Nah, kemudian surat At-Takatsur terdiri dari 8 ayat. Surat At-Takatsur diturunkan di kota Mekah. Diturunkan sesudah surat Al-Kautsar dan urutan surat ke-102. Ayat pertama surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur. Alhaakumu artinya melalaikan. At-takatsur artinya bermegah-megahan. Alhaakumut takatsur artinya bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir. Hatta artinya sampai, zurtum masuk, al-maqabir kubur. Hatta zurtumul maqabir artinya sampai kamu masuk ke dalam kubur. Oh ya, maaf. Untuk penjelasan ayat pertama, yakni bermegah-megahan telah melalaikan kamu, maksudnya ialah dari bermegah-megahan adalah memperbanyak atau mengumpulkan hal yang bersifat duniawi, contoh harta dan pengikut, sehingga untuk memperoleh hal tersebut dia melakukan persaingan yang tidak sehat dan melupakan tujuan hidupnya, yakni untuk beribadah kepada Allah. Ayat yang kedua, hatta zurtumul maqabir, artinya adalah sampai kamu masuk ke dalam kubur, maksudnya ialah persaingan yang tidak sehat tersebut dilakukan dan dibawa sampai ajal telah tiba atau meninggal dunia. Kalla saufa ta'lamun, artinya kalla, janganlah begitu, saufa, kelak akan, ta'lamuna, mengetahui, kalla saufa ta'lamun, janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Maksudnya adalah jangan bermegah-megahan atau jangan bersaing secara tidak sehat, karena kamu akan mengetahui akibat dari persaingan yang tidak sehat itu di dunia. Kemudian ayat keempat, tsumma kalla saufa ta'lamun. Tsumma artinya sehingga, atau kalau diartikan di sini artinya dan. Kalla, janganlah begitu. Saufa, kelak akan, ta'lamuna artinya mengetahui. Kemudian arti selungkap, tsumma kalla saufa ta'lamun, dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Maksudnya adalah kamu akan mengetahui tentang neraka dan siksa dari akibat dari perbuatan tersebut. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla artinya janganlah begitu. Lau, jika, ta'lamuna, kamu mengetahui, ilmal yaqin, pengetahuan atau ilmu, al yaqini, benar atau yakin.
Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Artinya adalah janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Maksudnya jika kita memiliki pengetahuan atau ilmu yakin, kita tidak akan melakukan persaingan yang tidak sehat untuk berlomba-lomba mendapatkan kenikmatan duniawi tersebut. Latarawunnal jahim. Latarawunna artinya niscaya kamu akan melihat al-jahimi neraka jahim. Latarawunnal jahim artinya niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Maksudnya kamu akan benar-benar melihat dengan mata kepala sendiri neraka jahim besok di akhirat. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Tsumma artinya kemudian atau dan sesungguhnya latarawunnaha kamu akan benar-benar melihat aina penglihatan al-yaqini yang nyata, atau tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin artinya dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihat dengan ainul yakin atau mata kepala sendiri. Maksudnya ialah besok kamu akan benar-benar melihat sendiri neraka tersebut sehingga kamu yakin akibat dari perbuatan yang tidak baik itu atau perbuatan bermegah-megahan itu. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Tsumma artinya kemudian latus alunna kamu pasti akan ditanyai yauma idzin pada hari itu anin tentang an-na'imi kenikmatan. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu benar-benar akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia. Maksudnya kelak manusia yang bermegah-megahan tersebut akan ditanyai oleh Allah yang pertama tentang apa saja kenikmatan yang diperoleh pada saat di dunia. Yang kedua, berapa banyak kenikmatan yang kamu dapat dan untuk apa kenikmatan yang kamu dapatkan itu. Nah, itu nanti akan ditanyakan oleh Allah. Contoh kenikmatan ialah kita memperoleh rezeki, kita mendapatkan ilmu, punya makan makanan yang enak, itu berarti kenikmatan yang diberikan Allah. Kita bernafas pun juga itu adalah nikmat dari Allah. Menikmati angin yang sepoi-sepoi, nah itu juga kenikmatan dari Allah. Dibaca bareng-bareng surat At-Takatsur ayat dan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu hatta zultumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla saufa ta'lamun, sekali-kali tidak atau janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Tsumma kalla saufa ta'lamun, kemudian janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin, sekali-kali tidak sekiranya kamu mengetahui dengan pasti atau mengetahui dengan ilmu yakin. Latarawunnal jahim, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin, kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im, kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Penjelasan surat dari At-Takatsur sesuai dengan artinya. Surat At-Takatsur artinya adalah bermegah-megahan, yakni memperingatkan orang yang melalaikan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka senang bermegah-megahan untuk urusan duniawi. Pada saat diturunkan ayat ini, ada dua kabilah Ansor yang senang membanggakan keturunan dan harta bendanya. Isi pokok dari surat At-Takatsur yang pertama adalah Allah memperbolehkan untuk berlomba-lomba mendapatkan kenikmatan dunia, akan tetapi tidak boleh sampai melalaikan tujuan kita, yakni beribadah kepada Allah. Dan jika kita berlomba-lomba untuk mendapatkan kenikmatan dunia, harus dilakukan dengan bersaing secara benar atau bersaing secara sehat, dan tidak boleh bersaing secara tidak sehat atau buruk. Contoh, jika ingin menjadi yang terbaik di kelas, berarti harus belajar yang rajin. Nah,
itu adalah contoh persaingan yang sehat. Kemudian contoh persaingan yang buruk, ingin menjadi yang terbaik tapi nyuntuh teman-temannya, nyontek. Nah, itu termasuk bersaing yang tidak sehat sehingga menimbulkan kebencian antar temannya. Kemudian isi pokok yang kedua, keinginan manusia untuk bermegah-megahan dalam hal duniawi sering membuat manusia lalai dari tujuan hidupnya, yakni beribadah kepada Allah. Dia baru menyadari kesalahannya setelah meninggal dunia. Biasanya kelalaian itu terjadi apabila kita bersaing atau berlomba-lomba mengikuti hawa nafsu. Perbedaan antara ilmu yakin, ainul yakin sama hakul yakin. Kalau ilmu yakin mempercayai karena kita telah mendengar. Contoh, percayakan kalau ada negara Malaysia. Nah, itu berarti kita ilmu yakin. Kemudian kenapa kok percaya? Karena kita pernah mendengar atau pernah melihatnya di peta. Kalau ainul yakin mempercayai karena telah melihat secara langsung. Contoh, kita jalan-jalan atau pergi ke luar negeri ke Malaysia. Nah, itu kita percaya dengan ainul yakin kita karena melihat secara langsung. Kalau hakul yakin mempercayai karena telah mengetahui dan memahami. Contoh, hakul yakin kita tinggal di Malaysia, hidup di Malaysia, mengetahui tentang Malaysia. Nah, itu namanya hakul yakin. Sekian pelajaran hari ini tentang surat At-Takatsur. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.